Shalom, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita merendahkan diri, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Kau urapi dan berkati hamba-Mu, urapi dan berkati sidang jemaat-Mu agar kami semakin mengerti akan firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, dan kami boleh memperlakukan, mendasarkan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Nah, yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai yang ke-49 dengan perikop mimpi Nebukadnezar. Dan saya memberikan tema untuk kita pada saat ini adalah hanya Allah yang sanggup. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mimpi yang membawa maut, atau mungkin begitu pendapat orang berilmu, orang ahli jampi, atau orang ahli sihir, bahkan para kasdim terhadap mimpi Nebukadnezar pada saat itu. Bayangkan saja nyawa mereka terancam bila mereka tidak dapat menceritakan mimpi raja pada saat itu. Nah, pertanyaan bagi kita, siapakah di dunia ini yang sanggup mengetahui isi mimpi orang lain? Ya, kisah mimpi orang lain, siapa yang sanggup mengetahuinya dalam pemikiran orang lain pada saat itu? Nah, dalam situasi yang sulit demikian, Daniel mengajak kawan-kawannya untuk berdoa. Ya, mengajak rekan-rekannya untuk berdoa, memohon belas kasihan Allah. Karena hanya Allah yang Maha Tahu, dan Dia pasti tahu isi dan makna dari mimpi Nebukadnezar tersebut. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betul saja, Allah berkenan memberitahukan mimpi yang ada dalam mimpi Nebukadnezar itu kepada Daniel pada saat itu. Maka Daniel pun menghadap raja secara terperinci. Daniel memaparkan mimpi raja berikut maknanya. Ya. Namun juga raja harus tahu bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup mengetahui mimpi raja beserta dengan maknanya. Nah, hanya Allah yang bisa dikatakan. Nah, bagaimana reaksi Raja Nebukadnezar mendengar penuturan Daniel tersebut? Dan Raja begitu takjub pada saat itu. Raja begitu takjub sampai-sampai ia sujud. Ia sujud menyembah Daniel pada saat itu dan mempersembahkan korban pada Daniel. Tentu itu bukan hal yang wajib. Tentu itu bukan hal wajar bagi seorang raja sujud terhadap orang lain, bahkan di bawah kekuasaan dia. Apakah raja menganggap Daniel setara dengan dewa yang patut ia sembah? Pertanyaan. Ternyata tidak. Nebukadnezar pada saat itu masih mengingat nama Allah yang disebut Daniel sebagai sumber dari pengetahuan mimpi tersebut. Ya. Raja masih mendengar nama Allah yang disebutkan oleh Daniel pada saat itu sebagai sumber pengetahuan akan mimpi itu. Maka puncak dari reaksi Nebukadnezar adalah pengakuan bahwa Allah yang disembah Daniel, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa tersebut. Dan dengan pertolongan dari Allah, mimpi Nebukadnezar tersebut tidak lagi berujung maut. Bahkan bukan hanya Jawa yang terselamatkan, Daniel pun dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara berada dalam situasi terancam maut seperti yang terjadi oleh Raja Nebukadnezar? Saat berada di ujung asa, saat berada di ujung kuasa kita sebagai manusia. Atau saudara pada saat ini dalam situasi tersebut, mengalami situasi tersebut. Seperti Daniel, Ibu Bapak sidang jemaat, ingatlah bahwa Allah yang memiliki kuasa
akan mengatasi semuanya itu. Mengatasi perkara kita, mengatasi masalah kita, mengatasi ketakutan, kecemasan, bahkan maut yang kita alami. Oleh sebab itu kita memohon belas kasihan dan campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga permasalahan, perkara, ketakutan, kecemasan yang kita alami itu niscaya ditolong oleh Allah dengan kasih yang luar biasa. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup memberkati kami dalam ketakutan, kecemasan, perkara yang kami alami. Kami percaya kami hanya menyerahkan diri kami hanya dengan meminta pertolongan kepada Allah saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin.